Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Oke, sebelum dimulai, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Mulai. Oke, sudah fresh ya. Seperti instruksi di awal tadi, bahwasanya ini adalah uji coba terkait mapel atau mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau disingkat KKA. Namun sebelum itu kita senam dulu ya. Senam dulu. Senamnya ceria ini. Ayo berdiri semua. Oke, siap-siap. Ikuti gerakannya. Ikuti. Ayo. Ayo ikuti. Iya. Ayo ikuti semua. Siap. Ayo kewer-kewer. Yuk. Yuk kewer-kewer. Sudah sampai berkeringat sedikit. Nah, coding dan kecerdasan artifisial. Pernah mendengar kata coding? Apa itu? Istilahnya bahasa pemrograman. Nah, di Indonesia kan menjadi coding. Kemudian kecerdasan artifisial atau disingkat KA. Pernah dengar ini? Ada yang tahu? Belum. Nah, atau bahasa lainnya AI? Punya WhatsApp semua? Cici, oke. Di WhatsApp ada nggak? Ada. Nah, apa itu? Meta AI. Sudah pernah ngobrol dengan Meta AI? Dibalas juga? Curhat apa nanya pelajaran? Curhat paling. Novai curhat ini. Oke. Nah, KKA ini memperkenalkan dasar-dasar coding sehingga siswa itu tidak hanya sebagai pengguna tetapi juga mampu memahami cara kerjanya dan etika serta menghasilkan sebuah konten. Itu tujuan dari mata pelajaran ini. Kemudian kenapa kok penting? Nah, ini sudah ada beberapa tujuannya. Menyiapkan generasi di era digital. Saat ini adalah eranya digital. Kemudian ketika kalian nanti lulus atau melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, kalian juga pasti dihadapkan dengan dunia digital. Melamar pekerjaan sudah online. Bahkan di kehidupan sehari-hari kalian, misal kalian membuka marketplace, Shopee, TikTok, Shop dan yang lainnya, itu terkadang ketika kalian bertanya berapa stoknya, ukurannya apa, itu dibalas oleh robot, ya toh? Pesan ini dibalas oleh sistem. Nah, itu adalah istilahnya chatbot. Itu penggunaan AI di kehidupan sehari-hari. Jadi kita tidak bisa menyingkirkan atau lepas daripada kehidupan digital, khususnya di kecerdasan artifisial. Nah, kemudian apa perbedaan mapel KKA dengan informatika? Informatika adalah mata pelajaran wajib dengan fokus yang lebih luas pada ilmu komputer. Sedangkan KKA itu mata pelajaran pilihan, tambahan atau integrasi yang lebih spesifik mendalam ke dalam coding dan juga kecerdasan artifisial. Jadi hanya berfokus pada coding dan juga KA. Kalian jangan membayangkan bahwa coding itu coding yang real sesungguhnya. Tidak, tetapi nanti coding itu adalah bagaimana kita berpikir komputasional sehingga mampu memanfaatkan si AI atau KA tadi. Next, nah di pertemuan pertama kita kemungkinan ada 3 sesi. Ini pertemuan pertama di bulan ini. Yang kita bahas adalah kolaborasi manusia dengan KA. Bagaimana manusia bisa berkolaborasi dengan kecerdasan artifisial tersebut. Oke. Nah, apa itu kecerdasan AI? Tadi udah ada yang tahu ya, sebagian ada menggunakan ChatGPT, kemudian apa Cici? Udah ada yang pakai Cici tuh? Untuk apa Cici? Bisa.
Nah, bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan mesin yang mampu meniru kecerdasan manusia. Mampu meniru, bukan berarti menggantikan. Dia hanya bisa meniru. Kemudian si AI atau KA ini bisa belajar dan memahami, memecahkan masalah dan juga beradaptasi. Itu adalah kelebihan-kelebihan dari KA, kecerdasan artifisial. Nah, kemudian mengapa kita harus berkolaborasi dengan si KA? Manusia itu punya kelebihan dan juga punya keterbatasan. Contoh, di kekuatan manusia itu yang tidak dimiliki oleh si robot, anggap saja robot ya, AI ini, adalah kreativitas dan inovasi. Ini murni dimiliki oleh manusia. Kemudian empati dan kecerdasan emosional, itu juga hanya manusia yang punya. Penalaran kontekstual, maksudnya di sini bahwa manusia itu bisa memahami sesuatu di kehidupan sehari-hari tanpa harus belajar. Kemudian fleksibilitas dan adaptasi cepat. Ketika kalian tersesat di hutan, kalian mampu berpikir secara cepat apa yang harus dilakukan. Itu kemampuan-kemampuan yang ada di manusia. Tapi manusia juga punya kelemahan. Manusia tidak bisa berpikir secara cepat, secara terus-menerus, berkaitan dengan kemampuan fisik. Tuh. Kemudian mengolah data, berjumlah ribuan data itu juga manusia punya keterbatasan. Nah, keterbatasan manusia maka diperkuat oleh si KA atau AI, yaitu memproses data besar, tugas berulang secara cepat tanpa ada istilahnya kelelahan. Kemudian skalabilitas, jadi kemampuannya tetap stabil. Mau siang, sore, malam, sewaktu dibutuhkan dia bisa cepat. Nah, kelebihan dan kekurangan itu saling melengkapi sehingga terbentuklah kolaborasi antara manusia dengan AI atau KA. Nah, contoh-contoh kolaborasi dengan manusia antara manusia dengan KA di bidang kesehatan dan pendidikan. Contohnya di bidang kesehatan, si AI ini mampu menganalisis citra medis untuk diagnosis sehingga keputusan akhir berada di dokter. Nah, berdasarkan data-data yang dianalisis oleh AI atau KA tadi, kemudian disimpulkan oleh dokter sehingga bisa merumuskan atau menentukan obat yang sesuai dengan penyakitnya si pasien. Itu di bidang kesehatan. Kemudian contoh di bidang pendidikan, KA atau AI ini mampu mengidentifikasi gaya belajar siswa sehingga guru lebih mudah dalam menentukan metode pembelajaran yang sesuai. Seperti itu. Selanjutnya contoh di bidang layanan pelanggan, chatbot seperti tadi yang disebutkan. Kalau kita masuk Shopee atau TikTok, manajemen rantai dan pasokan. Maksudnya seperti ini. Jadi AI ini mampu mengidentifikasi berapa kebutuhan kebutuhan pasar. Nah, berapa kebutuhan pasar, kemudian apa yang diperlukan, itu mampu dia dianalisis oleh AI. Nah, manusia adalah pengambil keputusannya. Kemudian desain produk. Ini KA mampu menghasilkan prototipe, manusia menyempurnakan desain. Nah, ini nantinya akan kita pelajari di desain produk berkaitan dengan jurusan kita teknik sepeda motor. Selanjutnya adalah seni dan musik. Nah, KA ini bisa menghasilkan melodi. Jadi kalaupun kita tidak punya basic seni, tidak punya basic musik, ketika kita berkolaborasi dengan musik, yang penting kita punya idenya, punya kemauan seperti apa, maka kita bisa berkolaborasi. Kemudian untuk penulisan, nah ini, yang tidak punya bakat nulis, misal kalian diminta untuk membuat cerita pendek, nah bisa meminta bekerja sama dengan AI, silakan tuliskan ceritanya seperti apa, visualnya seperti apa, kita kolaborasikan dengan AI. Oke, sampai sini ada gambaran ya? Ya. Nah, tujuan mapel kita ini adalah untuk berkolaborasi dengan AI atau KA, kecerdasan artifisial. Oke, kita langsung masuk ke bentuk kolaborasi antara manusia atau siswa dengan KA di jurusan teknik sepeda motor. Ada beberapa bentuk kolaborasi. Yang pertama desain komponen, diagnosis mesin, laporan praktik, modifikasi motor, dan refleksi proyek. Untuk pertemuan awal ini kita masuk di desain komponen, desain komponen, di mana kalian nanti diminta untuk membuat sketsa manual dari komponen sepeda motor, gambar biasa, kemudian dimasukkan ke dalam AI sehingga menjadi visualisasi digital atau bentuk jadinya. Jadi kalian punya ide, kalian gambarkan, kalian tuangkan, kalian perintahkan si KA untuk menggambarkan bentuknya seperti apa, itu menjadi bentuk visualisasi digital. Nah, caranya gimana? Kalian bisa memasukkan ke dalam, kalau tadi contohnya apa? ChatGPT. Nah, ChatGPT itu menggunakan istilahnya, nah ini contoh kolaborasi pada aktivitas sepeda motor. Jadi kalian membuat desain seperti ini nanti ya, tapi ya nggak motor utuh, nggak. Nanti tak bagi komponennya yang simpel-simpel, buat desain. Kemudian menjadi seperti itu. Yang di sebelah kanan itu adalah hasil dari KA.
Simpel kan? Jadi kalian yang tidak bisa gambar pun hasilnya akan bagus seperti itu. Itu adalah bentuk kolaborasi. Jadi kalau kalian punya ide, oh pengen alat variasi tutup oli misalnya, yang menarik, kalian tuangkan idenya, kalian gambarkan sketsanya, kalian kolaborasikan dengan AI, maka akan menjadi bentuk yang 3D. Seperti itu. Nah, cara memasukkannya adalah dengan menggunakan prompt. Tahu prompt? Nah, prompt adalah input atau instruksi Anda berikan kepada KA untuk menghasilkan respon. Jadi prompt bahasa lainnya adalah bagaimana kita berbicara dengan si AI atau KA. Prompt itu bisa berupa pertanyaan, berapa jarak dari bumi ke matahari, berupa perintah, tulis puisi ujian, permintaan, atau kalimat terbuka. Jadi komunikasi, cara komunikasi kita dengan si KA atau AI, itu adalah istilahnya dengan prompt. Supaya si AI atau KA tadi memahami keinginan kita sehingga dia bisa menggambarkan ke bentuk visualisasi digital. Saya ambil contoh ini ya, lampu apa ini? Lampu depan motor. Oke, mau pakai apa? Gemini, Pilot, ChatGPT? Apa? Yang penting AI. Yang penting AI. Oke. Ini Bapak pakai Copilot. Tenang di atas kelihatan ya. Nah, ini pakai Copilot. Kita coba masukkan di sini. Nah, ini adalah perintah kita. Lampu depan motor klasik berbentuk bulat, warna krom mengkilap, kaca bening dengan reflektor dalam, terpasang pada motor bebek retro. Latar belakang jalanan kota tua. Kita kirim. Apakah bisa? Nah, kita tunggu. Nah, menciptakan suasana retro klasik. Sudah jadi? Nah, apakah sesuai dengan perintah kita? Ya. Lampu depan motor klasik berbentuk bulat. Oke, bulat. Kemudian warna krom mengkilap. Krom. Kaca bening dengan reflektor dalam. Kacanya bening, reflektor dalam. Terpasang pada motor bebek retro. Bebek retronya. Seperti ini. Bisa ya? Kita coba di ChatGPT atau Gemini. Nah, ini adalah Google Gemini. Gemini ini dari Google. Kalau ChatGPT itu dari OpenAI. Kita masukkan perintah yang sama. Apakah menghasilkan gambar yang sama? Nah, seperti ini bentuknya. Beda konsep. Tapi yang diinginkan sama kan? Bulat, Mika, belakangnya kota tua, terpasang di motor bebek retro. Seperti itu. Oke, sudah masuk ya. Nah, sekarang kita masuk ke tugasnya. Nah, sekarang silakan duduk berkelompok. Oke, sudah duduk sesuai kelompoknya? Kelompok satu mana? 1, 2, 3. Oke, perhatikan ke depan. Nah, di lembar ini saya ambil contoh untuk kelompok 3. Nah, tulis identitas kelompoknya, nama kelompok, kemudian anggotanya, 5 orang pas kan? Ya, tulis nama anggota kelompok. Kemudian komponen yang didesain. Kalau di sini saya ambil contoh piringan cakram depan sepeda motor. Di situ sudah ada keterangannya. Kemudian perintah yang pertama. Buat sketsa awal komponen motor yang ingin kalian desain, gunakan pensil, pulpen, dan beri label jika perlu. Jadi di kolom yang kosong ini, ya toh, ada paling bawah. Nah, buat sketsanya, sketsa kasar. Apa yang kalian pikirkan tentang knalpot yang bagus seperti apa? Oke, gambar kasar. Paham ya? Buat sketsanya sudah. Lanjut ke lembar berikutnya, membuat prompt. Tahu prompt tadi kan? Nah, prompt instruksinya. Ini sudah diberikan kisi-kisi bentuk dasar, misal kayak cakram tadi, lingkaran, polos, bergelombang atau yang mana kalian tentukan, isi di sini. Nah, contohnya adalah ini. Nah, ini contoh jadinya, tapi jangan plug seperti ini. Ini hanya sebagai contoh. Contohnya seperti ini, kemudian kalian tuliskan prompt berdasarkan imajinasi kalian di sini. Berdasarkan contoh ini dan juga kisi-kisi yang ada di atas.
Jadi semua yang sudah kalian tuliskan, misal sporty, kemudian warna silver. Nah, kalian gabungkan menjadi satu kalimat yang jelas. Seperti itu. Terakhir adalah refleksi. Nah, jadi setelah kalian nulis prompt, nanti kita coba masukkan di KA satu persatu, hasilnya seperti apa. Kemudian kalian analisis sketsa awal dengan hasil KA. Kekurangannya di mana? Kemudian kelebihan dan kekurangannya, bagaimana desain ini bisa diterapkan di dunia nyata? Apakah bisa diterapkan atau tidak? Seperti itu. Oke, bisa ya? Silakan dimulai, nanti Bapak pandu. Nah, silakan digambar sketsanya, lihat di HP kalian enggak apa-apa. Kira-kira untuk gambaran. Kemudian digambar seret-seret. Oke, dapat? Ya udah seperti itu, bagus itu ya. Tiga nama ini. Ya, digambarkan di situ. Sudah dapat gambarnya. Nah itu, oke. Sudah. Oh iya, buat gambar. Bisa? Ini suruh pilih Pak. Suruh pilih. Nah, tulis di bawahnya, di garisnya itu. Ramping. Lautnya di Tanjung. Ya, boleh. Ya. Nah, tulis di situ. Nah, langsung tulis, nanti digabungkan sebuah kalimat di bawahnya. Oke, berarti sudah ya. Kelompok berapa? 3. Oke, silakan maju. Bentar. Oke, perhatikan. Ini kita sepakati mau pakai apa? Copilot, Gemini atau ChatGPT? ChatGPT ya, yang familiar. Oke. Ini ChatGPT-nya, kita pakai yang gratisan. Nah, silakan ditambahkan filenya. Klik tambah di situ. Oke, tambah foto dan file. Iya. Udah Pak. Kemudian di download. Itu folder download. Oh, nah itu gambarmu yang paling atas. Open. Iya. Oke, nah sekarang deskripsinya kalian tulis. Berdasarkan sketsa di atas, tambahkan seperti itu. Nah, ini yang dari Gemini. Hampir mirip. Kemudian dari Copilot. Kelompok 1 anunya sudah promnya? Oke, maju dulu.